Shalom sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada, salam sehat. Kami berharap Bapak, Ibu, dan keluarga di tahun baru 2024 ini selalu sehat. Kembali lagi dengan podcast ke-97. Kali ini kami mendatangi seorang tokoh senior, pemuka gereja Aras Nasional, dan juga salah satu pembina penasehat majalah Narwastu, yaitu Bapak Pendeta Dr. Nus Remas. Beliau tidak asing lagi di kalangan pimpinan gereja, bahkan tokoh lintas agama di negeri ini. Beliau juga Ketua Dewan Pembina Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Kami sekarang berada di kantor LPMI, di kantor beliau di daerah Jakarta Pusat. Beliau juga dikenal salah satu penasehat Lembaga Alkitab Indonesia. Juga Ketua Majelis Pertimbangan Gereja-Gereja PGLI di Indonesia. Kita akan berbincang dengan Bapak Pendeta Dr. Nus Remas yang kemarin pada 21 Januari 2024 merayakan ulang tahun ke-51 pelayanannya. Shalom Pak Nus, apa kabar Pak? Shalom, selalu baik. Selalu baik Pak ya. Ini Bapak sekarang 51 tahun ulang tahun pelayanannya. Iya. Bapak masih kelihatan fresh, energik, masih kemana-mana. Ibadah syukur hari ini untuk merayakan ulang tahun pelayanan Bapak, bukan Bapak yang renungan, tapi orang-orang muda yang pernah Bapak didik. Bagaimana rasanya Pak? Itu biasa aja, itu persekutuan, mengucap syukur. Karena di LPMI itu tiap hari Senin ada persekutuan. Jadi bukan saja dalam rangka ulang tahun, tetapi persekutuan rutin. Jadi untuk semua anggota staf. Iya. Ada firman Tuhan, ada doa bersama untuk bangsa dan negara, untuk gereja, dan macam-macam. Begitu ya. Terkait dengan ulang tahun pelayanan Bapak ke-51 pada saat ini Pak, apa yang Bapak refleksikan? Atau ada testimoni yang Bapak mau sampaikan kepada para sahabat Narwastu? Iya, saudara-saudara, sahabat Narwastu, 51 tahun bukan waktu yang pendek. Saya ambil keputusan tanggal 21 Januari tahun 73 di sebuah gereja jemaat Amahusu, pinggir kota Ambon waktu itu. Saya sebagai utusan jemaat mengikuti acara seminar kerjasama LPMI dengan klasis Sinode GPM, klasis Pulau Ambon. Puji Tuhan, malam pertama itu pembukaan tanggal 20 Januari. Dan malam itu pendiri dari LPMI, Pendeta Dr. Ais Pornis, khotbah. Dan bagian akhir dari khotbahnya dia tanya begini, kalau malam ini kita semua mati, siapa di antara Bapak Ibu yang masuk surga? Yakin? Saya duduk di belakang, saya lihat kok nggak ada yang angkat tangan. Hah? Ini apa yang terjadi ini? Kok pendeta, majelis jemaat, semua pengurus, kok nggak ada? Dan disitulah saya berpikir, wah ini adalah gaya orang Ambon. Karena kita bergurau dari masa kecil, Simon Petrus itu orang Ambon. Jadi kalau mati nanti tinggal ketok pintu, Om Petu, beta mau masuk. Tapi kemudian malam itu saya pulang, serius saya mikirkan itu. Saya berdoa terima Yesus. Dan besok paginya tanggal 21 Januari tahun 73, waktu break, ada kesempatan untuk berinteraksi dengan pimpinan LPMI dan saya antri. Saya bilang saya mau melayani. Saya ingat persis Pak Espor itu melihat saya, ini masih nyong-nyong, kalau orang Ambon masih monyong. Kok bagaimana? Rambut keriting, hitam, tapi suruh ngomong dengan stafnya. Di interview berapa menit kemudian balik lagi, oke, bisa diterima. Jadi saya diterima
tanggal 21 Januari tahun 73 untuk melayani bersama di LPMI. Saya kemudian dipersiapkan berangkat ke Jakarta untuk siap untuk berangkat lanjut ke Filipina, ambil training di sana. Tahu sampai Jakarta dites lagi nggak bisa bahasa Inggris. Ya udah nggak jadi. Nanti tahun yang berikut baru saya ikut pendidikannya, dan puji Tuhan 51 tahun kemarin tanggal 21 Januari tahun 2004 saya fokus pada pelayanan. Tanggal 21 Januari tahun 73 Pak Pendeta Esporens itu bilang begini, "Nyong boleh melayani di LPMI 24 jam sehari, tapi tidak digaji." Puji Tuhan, selama 51 tahun tidak digaji, tapi diberkati Tuhan luar biasa. Ya, ada mitra-mitra yang mendukung, ada saja cara Tuhan memelihara. Jadi saya melayani mulai tahun 73-74 keliling Jakarta, kampus UI, IKIP waktu itu masih di Rawamangun, UKI, Trisakti, itu saya membina para mahasiswa. Jadi mereka itu jadi, istilah kita itu murid-murid yang luar biasa berkembang. Akhirnya sampai sekarang mereka jadi orang, para mahasiswa itu kemudian jadi di profesional, ada yang langsung naik lagi ke pejabat atau eksekutif. Puji Tuhan, saya tetap enjoy aja, menikmati. Mereka di gereja, semua minta saya khotbah di gereja. Jadi dari tahun 70-an saya sudah keliling Jakarta, khotbah di mana-mana tiap hari. Satu hari Minggu itu bisa 5 kali khotbah. Gitu Pak ya. Itu cara Tuhan luar. Semua gereja-gereja latar belakang Chinese, itu tempat saya khotbah semua. Dari GKI, apalagi macam-macam itu, sampai aliran Pentakosta saya khotbah. Puji Tuhan, sampai hari ini sudah 51 tahun tetap enjoy. Iya. Pak Nus, Bapak mungkin bisa berbagi kepada para sahabat Naros itu apa tips atau kuncinya sehingga Bapak selalu bilang 51 tahun melayani tidak pernah digaji tapi selalu berkecukupan bahkan melimpah dengan berkat. Bapak bisa bagian testimoninya? Jadi apa yang saya lakukan? Ada 3 hal penting. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, baru nomor 3 pelayanan. Jadi tiap hari saya bangun tidur, langkah pertama yang saya lakukan ialah berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa. Puji Tuhan, sampai hari ini saya tetap melakukan itu. Serahkan hidup kepada Tuhan. Kemudian duduk dengan istri, sebelum kawin juga sudah membaca Alkitab dan berdoa. Sampai hari ini tetap kami lakukan, suami istri. Jadi waktu dengan Tuhan, kemudian keluarga, anak-anak juga dibina sedemikian. Enggak semuanya itu, ingat Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, baru pelayanan nomor 3. Sudah itu pelayanan saya keliling di mana-mana. Bukan saja di kampus-kampus, tapi saya termasuk yang memulai pelayanan di kalangan profesional, di kantor-kantor di Jakarta ini. Yang persekutuan hari Jumat itu Pak? Iya. Itu saya yang ikut merintis lah. Saya tiap kali kalau lewat Jalan Tamrin, Sudirman, semua lihat kiri kanan, semua gedung itu saya pernah melayani. Puji Tuhan, selama 51 tahun, pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga pelayanan. Dan pelayanan di LPMI itu pelayanan yang strategis. Mahasiswa hari ini adalah pemimpin hari besok. Jadi
Kalau dibina dengan baik, kalau dipersiapkan dengan baik, mereka akan menjadi pemimpin yang punya pengaruh. Pak Yondro tahun 75 udah lahir kan? Tahun 75 saya diundang oleh rektor UKI. UKI itu waktu itu masih jalan di Ponegoro. Dr. Nainggolan yang rektor. Saya datang, kami dua di ruang kerjanya. Dia bilang begini, Saudara Nus, saya mau supaya semua alumni dari UKI ini mereka menjadi utusan Injil dimanapun mereka bekerja. Wah, saya itu seperti melayang-layang itu. Karena kok cocok benar dengan visi kita. Artinya ada yang memberikan dorongan atau semangat, Pak? Iya, dorongan semangat. Karena kok cocok. Jadi memberi dorongan semangat untuk makin giat membina para mahasiswa. Karena mereka akan menjadi utusan Injil di tempat kerjanya, di tempat tugasnya, dimanapun di seluruh tanah air. Itu pengalaman tidak terlupakan itu tahun 75. Dan puji Tuhan, saya bina para mahasiswa kedokteran di UI, dan anak binaan yang saya injili dia bertobat, dia terima Yesus, sampai dia menikah pun dia minta saya counseling, dia Katolik. Dan kemudian sesudah dia tamat, dia tugas kira-kira 3 atau 4 tahun, dia bilang, Bung Nus, saya mau ikut militer, wajib militer. Jadi dia pergilah ke Bosnia dengan SBY. Di Bosnia rupanya SBY tertarik dengan dia. Waktu SBY terpilih jadi presiden, Dr. Aris Budi itu diangkat jadi ketua tim dokter kepresidenan. Gitu ya? Jadi waktu saya ketemu dengan SBY di istana, ya itu bercanda, semua ketawa. Saya bilang, Bapak mesti baik-baik dengan saya. Dia lihat, kenapa Bapak Pendeta? Kalau Bapak tidak baik-baik dengan saya akan suruh Dokter Aris kasih obat tidur, Bapak ngantuk. Semua ketawa. Jadi suasana di sana itu menjadi suasana santai karena saya bisa bercanda dengan Presiden SBY. Jadi saat akrab dia suruh anaknya, Agus itu tiap kali kamu harus dekat ketemu pendeta acara kita, selalu diundang. Jadi Anis itu pernah datang sini, pernah di mana? Agus. Ya. Agus, bukan Anis, Agus. Ya puji Tuhan, pelayanan itu berkembang di mana-mana. Jadi bukan saja di kalangan pemerintahan, tapi juga di kalangan gereja. Iya. Dan masyarakat di mana-mana. Sampai hari ini sudah 51 tahun, saya rasa seperti baru kemarin aja. Gitu, Pak. Enjoy. Iya. Pak Nus, begini. Saat ini kan minat kaum muda atau mahasiswa itu kan masih tanda petik belum terlalu banyak lah untuk menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Mereka misalnya lebih memilih menjadi dokter, pengusaha, pengacara, atau profesional yang lain. Bagaimana menurut Bapak mestinya anak muda supaya bisa mereka lebih tekun melayani seperti yang Bapak bilang tadi, bisa menjadi utusan-utusan Injil? Ya, itu kan panggilan Tuhan. Dan kalau Tuhan perlu, Tuhan panggil, Tuhan pasti bikin orang itu. Ya, saya juga dari kecil itu cita-cita membangun kapal. Jadi saya kuliah di Fakultas Teknik Perkapalan di Universitas Patimura Ambon. Jadi karena dari kecil itu saya bersyukur ya, anak kampung tapi anak pintar. Di kampung kami hanya SD-nya itu sampai kelas 3. Kelas 4 mesti kalau mau sekolah lagi berarti pindah ke kampung lain. Puji Tuhan saya pindah ke desa lain, Pulau Kei kecil, saya di Kei besar. Di kelas 4 mau naik kelas 5 dipanggil kepala sekolah. Kamu dinaikkan ke kelas 6, kami sudah putuskan. Rapat dengan guru. Hah?
Ya saya enjoy aja. Di SMP saya juara umum untuk Maluku Tenggara. SMA saya dipanggil lagi kepala sekolah. Kelas 1 suruh naik ke kelas 3. Ya puji Tuhan. Saya waktu itu saya konsultasi dengan ayah saya. Wah, takut nanti anak ini gila. Ya dasar orang kampung. Pintar dianggap gila. Jadi saya akhirnya dari Maluku Tenggara, Tual, saya numpang kapal barang lah ke Ambon, kuliah di Ambon. Baru tingkat 3 saya karena aktif di gereja suruh ikut acara LPMI, dan situlah saya terima Yesus serahkan hidup. Terjadi perubahan tanpa saya sampai hari ini 51 tahun, dibilang tidak digaji tapi tidak pernah menyesal. Tetap enjoy melayani. Motto saya, I do my best and God will do the rest. Saya lakukan saja porsi saya dengan baik, Tuhan akan mengatur, Tuhan akan menyempurnakan. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu motto saya tiap-tiap kali. Ya, para sahabat Narwastu, itulah testimoni atau kesaksian yang cukup luar biasa dari seorang hamba Tuhan senior, Bapak Pendeta Dr. Nus Remas, yang pada tanggal 21 Januari 2024 ulang tahun pelayanannya dirayakan 51 tahun. Terima kasih Pak Nus atas kesaksian yang sudah dibagikan kepada para sahabat Narwastu. Kiranya Bapak selalu sehat dan terus semangat dan diberkati Tuhan. Amen. Dengan usia yang semakin bertambah. Para sahabat Narwastu, hanya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati.